pernah mendengar konsep SIP? SIP ini ketika orang bekerja atau berbisnis, ketika dia mencari uang, pertama kali dia taruh di namanya di saving. Ketika dia taruh di saving, pasti taruh namanya di kas, taruh namanya di giro, taruh di rekening bank untuk biaya hidup sehari-hari. Sisanya orang sudah melakukan investasi. Investasi orang taruh namanya di properti, gedein bisnisnya dia sendiri, beli saham, atau apapun juga tujuannya adalah untuk semakin kaya. Pak, manusia itu ada 3 kondisi kehidupan. Kehidupan pertama adalah kondisinya adalah hidup, sehat, dan produktif. Di sini saya singkat HSP. Kondisi ini adalah kondisi ideal, di mana setiap orang hanya fokus untuk tabungan dan investasinya dia. Tetapi manusia tidak lupa bahwa dia akan mengalami namanya hidup, tidak sehat, dan tidak produktif. Di sini akan ada 2 masalah yang akan terjadi, Pak. Masalah pertama adalah ketika dokter mengatakan kepada kita, tolong siapkan uang sekitar 1-3 miliar, karena salah satu dari anggota keluarga kita, bisa diri kita, bisa pasangan kita, bisa orang tua kita, atau anak kita, terkena suatu penyakit berat, penyakit gastratopik, penyakit yang butuh biaya besar, seperti kanker, jantung. Pertanyaan saya adalah, apakah kita punya uang cash-nya? Kedua, atau memakai nama BPJS. Pro dan kontra, apapun yang terjadi, ada yang suka, ada yang enggak, tetapi BPJS tidak bisa konsultasi ke luar negeri. Dan ketiga, memakai asuransi swasta atau kantor, di mana orang Indonesia 95% tidak mengerti apa yang mereka punya, sehingga ketika terjadi sesuatu, dia baru bilang, kok asuransi saya begini saja. Masalah kedua ketika orang hidup tidak sehat, tidak produktif adalah jikalau terkena oleh si pencari income. Jikalau terjadi oleh pencari income terkena sakit keras, selain biaya rumah sakit, jikalau terkena oleh pencari income, income-nya juga akan berhenti. Pertanyaannya bagaimana dia membayar cicilan? Bagaimana membayar utang usaha kalau punya utang usaha? Bagaimana uang sekolah anak? Dan bagaimana biaya hidup keluarga? Diajarkan, Pak, dalam perencanaan keuangan, setiap keluarga harus mempunyai cadangan 5 tahun dari income secara cash, agar ketika terjadi sesuatu oleh si pencari income, jikalau terkena penyakit kritis, keluarga tersebut tidak langsung goyang, jadi pencari income hanya perlu fokus terhadap pengobatannya. Tidak usah pusing-pusing bagaimana bertahan hidup. Dan masalah ketiga adalah ketika manusia tidak hidup dan tidak produktif, alias meninggal dunia. Setiap orang pasti akan meninggal dunia, Pak, tetapi yang akan menjadi masalah jikalau pencari income yang meninggal dunia. Ketika pencari income meninggal dunia, sama seperti pencari income terkena sakit keras. Bagaimana dia bertahan hidup? Bagaimana dia membayar cicilan? Bagaimana dia membayar utang usaha? Diajarkan setiap keluarga harus mempunyai cadangan 5 tahun dari income. Agar ketika pencari income tersebut meninggal dunia, keluarga tersebut tidak kelimpungan. Oleh karena itu, Pak, karena manusia mengalami 2 kondisi, setiap keluarga harus mempunyai P, Pak, yaitu adalah plan. Yaitu adalah rencana untuk melakukan sebuah proteksi terhadap kondisi nomor 2, yaitu hidup, tidak sehat, dan tidak produktif, dan tidak hidup, dan tidak produktif. Karena ketika kita tidak mempunyai rencana untuk melindungi kondisi tersebut, Pak, apapun yang kita punya akan hilang, Pak. Pak, saya ingin tanya ke Bapak, apakah Bapak mempunyai kekhawatiran untuk di nomor poin 2, hidup tidak sehat dan tidak produktif, dan tidak hidup tidak produktif? Ketika Bapak mempunyai sebuah kekhawatiran, saya mempunyai sebuah rencana untuk menyelamatkannya, Pak. Apakah Bapak tertarik untuk saya ceritakan lebih lanjut?